pengamanan oleh tentara TNI terhadap gedung Kejaksaan Agung itu sebenarnya lebih dari perintah presiden. Kenapa? Kita tahu bahwa korupsi, narkoba itu masuk kategori kejahatan extraordinary. Karena beberapa waktu lalu kita tahu nih, ketika kejaksaan mengusut kasus timah yang melibatkan oknum-oknum yang dianggap punya jaringan kuat terhadap berbagai Bertahun-tahun selama ini tidak bisa disentuh. Kayak Pertamina itu kan Riza Khalid selama bertahun-tahun, satu beberapa dekade nggak bisa kesentuh. Ini menarik, nama RBT ini kan, Robert Bono Susatyo itu. Kemarin KPK menggeledah rumahnya. RBT ini kita tahu ini mengurusi semua persoalan di Republik ini. Iya. Jumpa lagi bersama kami di catatan redaksi Keadilan TV. Saya Darman Tanjung bersama rekan saya Penerus Bonar. Samsul Mahmudin. Kita kayaknya apa ya? Aku agak kaget juga sebenarnya. Kenapa kok Bung Samsul ini pakai baju hijau army? Apa karena dari kejaksaan? Ikut ngawal kejaksaan juga ini. Ini kebetulan aja ini. Memang isu yang lagi hot belakangan ini adalah ketika tentara kita, TNI kita diminta untuk menjaga semua kantor kejaksaan di Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, sampai Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. Ini menjadi isu paling hot belakangan ini. Perdebatannya pun luar biasa kan, berbagai pakar bicara soal ini. Kalau kondisinya yang Bung Samsul lihat dari kejaksaan gimana? Ya, kalau sebenarnya pengamanan oleh tentara ini bukan hal baru ya. Udah dari tahun-tahun lalu sebenarnya sudah ada. Cuman ini menjadi isu yang besar ketika muncul adanya telegram itu dari perintah dari Panglima TNI dan perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat. Dan teramplikasi isu ini kemudian menjadi semacam isu, terus muncullah ditambah dengan bahwa presiden kita adalah Prabowo Subianto berlatar belakang militer ya. Ada ketakutan bahwa militer akan masuk ke segala lini, menjadi aplikasi ke situ. Iya, adalah isu-isu Dwi Fungsi masuk lagi. Dwi Fungsi, ditambah lagi pembahasan RUU TNI yang ini akhirnya sensitivitas masyarakat. Tapi ada juga yang justru menarik juga, dialihkan orang dengan pergantian Jaksa Agung. Ini kan makin liar ini sebenarnya kan. Nah, itulah yang sebenarnya yang agak menurut saya, kalau isu pergantian Jaksa Agung ini kan kaget juga saya. Kenapa isu ini muncul? Tapi menurut penjelasan Kapus Penkum kemarin itu hoax. Ya, hal yang biasa sebenarnya, isu ini sudah sering. Januari muncul isu, Maret muncul isu yang sama. Nah, kembali ke masalah pengamanan oleh tentara TNI terhadap gedung Kejaksaan Agung dan gedung-gedung kejaksaan di seluruh Indonesia. Kalau saya melihat itu sebenarnya lebih dari perintah presiden. Kenapa? Atau setidaknya sepengetahuan presiden. Kenapa? Karena saya melihat pidato presiden yang kebetulan kita tulis juga di Keadilan ID di Hotel Berbudur hari Sabtu kemarin, bahwa dia mengetahui bahwa aparat penegak hukum diancam, rumahnya dipoto, didatangin ke rumahnya, keluarganya pun ikut disantronin. Nah itu Presiden Prabowo mengatakan saya mengetahui. Makanya itu muncullah perkiraan kita, pengerahan tentara ini ke kejaksaan ini udah lepas dari mungkin menambah kepercayaan diri di aparat penegak hukumnya. Bagaimana juga kejaksaan kan aparat presiden.
pasukan di bawah komando presiden sebenarnya. Artinya begini, apakah ini terkait juga dengan kita tahu kan Kejaksaan Agung ini belakangan ini menangani kasus-kasus besar korupsi di negeri ini. Ya benar. Jadi gini, kita tahu bahwa korupsi narkoba ya itu masuk kategori kejahatan extraordinary. Ya. Ya, yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat di situ untuk mengamankan dirinya. Iya. Apapun akan dilawan kan begitu ya, termasuk para penegak hukum dalam hal ini kejaksaan ya. Ya. Nah, menurut saya perintah presiden yang Dituangkan melalui dituangkan TNI akhirnya ya melalui TNI itu untuk mengamankan kejaksaan ini bukan tidak tanpa alasan ya. Karena beberapa waktu lalu kita tahu nih ketika kejaksaan mengusut kasus timah ya yang melibatkan ya ada di situ oknum-oknum yang dianggap punya jaringan kuat terhadap berbagai atau koneksi terhadap berbagai institusi yang sangat sulit disingkap oleh kejaksaan. Bahkan sampai-sampai kejaksaan itu sempat ya jam pitsus ya. Ya, Jam pitsus itu mengalami semacam ancaman ya dari kelompok-kelompok bersenjata. Kita nggak katakan bahwa ini institusi ya, mungkin oknum lah di sana itu. Nah, mungkin hal-hal itu yang membuat TNI akhirnya urun rembuk untuk mengamankan penegak hukum kita ini gitu. Nah, terkait tentara juga di kejaksaan ini bukan hal baru. Selain ada Jampit Mil yang baru-baru ini kan, Jaksa Agung juga ada beberapa yang berlatar belakang tentara dulu ya. Banyak. Ya, jadi jangan kita menganggap kehadiran tentara di sana sebagai hal yang baru gitu. Menurut saya bagus itu ada tentara di sana. Menurut Samsul apa? Kan ada juga maksudnya dari pengamat-pengamat bahwa ini adalah kebablasan bertatanegara, akan merusak ketatanegaraan karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar lah, nggak sesuai dengan undang-undang kehakiman, undang-undang Ya kejaksaan. betul. Ada perdebatan terkait itu soal itu. Namun kalau saya melihat sederhana aja, situasi saat ini memang kondisinya tidak baik-baik saja sebenarnya. Kalau kita mengacu dalam yang ditanganin oleh kejaksaan ini kan cukup perkara-perkara berat ini. Ada timah kerugian negara 300 triliun. Ada kasus Pertamina. Kerugian negaranya 1.000 triliun. Ini menyangkut uang besar dan tidak mungkin hanya melibatkan segelintir orang. Ini jejaringnya banyak. Nah, saya teringat sewaktu kita anggapnya kasus korupsi timah ya, yang Jaksa Agung ini pernah ngomong ketika dia mengusut di DPR ya, ketika dia mengusut Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi timah, bahwa kantor dia dikepung oleh kendaraan-kendaraan rantis, kendaraan taktis, tempur taktis. Itu pengakuan Jaksa Agung di depan parlemen loh. Dan itu memang bukan pengakuan yang biasa. Dan kenyataan memang seperti itu. Artinya ada oknum-oknum yang sepertinya mudah digerakkan oleh orang-orang yang terkait dengan perkara. Seperti itu. Nah, yang kedua, memang melihat perkara-perkara yang sebegitu besar, yang menyangkut kepentingan begitu banyak, bahkan katanya melibatkan bertahun-tahun selama ini tidak bisa disentuh. Kayak Pertamina itu kan Riza Khalid selama bertahun-tahun, beberapa dekade nggak bisa kesentuh. Sekarang disentuh. Nah, terus mafia tambang disentuh. Memang kejaksaan saat beberapa kali terakhir ini pada mafia yang mereka sentuh. Pertama mafia tambang, timah. Kemudian mafia impor. Terus mafia hukum. Semua disentuh mereka. Ini menurut saya memang mereka punya banyak musuh saat ini dalam tanda kutip ya. Dan itu memang ada pengakuan adalah seorang
penyidik senior ke saya itu cerita ketika dia ditekan-tekan sama katakanlah mereka yang memiliki kekuasaan. Dia bilang copot aja lah saja, bang. Memang saya mau menjadi menyidik ini. Ini karena apa istilahnya banyak musuh. Tinggal copot aja lah saya kalau memang ini katanya. Itu kata dia penyidiknya itu. Dari kasus Timah itu kan kita udah tahu. Tadi udah disinggung sama Bonar. Ini menarik. Nama RBT ini kan, Robert Bono Susatyo. Kemarin KPK menggeledah rumahnya. Tanggal 14-15 Mei kemarin. Itu terkait masalah TPPU-nya bekas Bupati Kutai Timur, Rita Widiasari. Nah itu menarik. Selama ini RBT ini nggak pernah disentuh. Di kejaksaan kan dia udah pernah dipanggil Sudah. Di kasus Timah itu. Kita pernah menulis. Kita pernah menulis. Gimana itu Narsi? RBT yang kau tahu Nar? Ya, ini menarik ini mengenai sosok yang disebut RBT ini ya. Bahkan presiden sendiri akhirnya mungkin bukan melalui presiden ya, melalui Kementerian BUMN akhirnya menunjuk seorang kolonel untuk menjadi dirut PT Timah. Untuk untuk membersihkan persoalan-persoalan di sana kan. Nah, RBT ini kita tahu ini mengurusi semua persoalan di Republik ini. Bahkan konon perusahaannya ada soal apa namanya itu administrasi kendaraan itu ya. Nah, sampai kasus bupati ini semua dia ini kan banyak sekali persoalan yang dia ini kan. Nah, untuk kasus RBT ini kita salut sama KPK. Dan ini kita juga menunggu tindakan tegas dari kejaksaan sebenarnya yang dalam kasus Timah. Harusnya kan dia ini juga jangan ragu-ragu lagi lah kejaksaan gitu loh. Padahal perusahaannya sudah dijadikan tersangka korporasi. Kalau tidak salah udah 22 orang lah. Jadi tersangka orangnya 22. Tersangka korporasi ada 4 kalau nggak salah, kalau kita nggak keliru. Salah satunya milik RBT nih. Salah satunya PT RBT yang milik RBT namanya juga. RBT. Revin Bangkatin. RBT juga kan. Memang itu milik dia. Perusahaan milik dia. Dia diperiksa juga terkait dengan masalah RBT ini. RBT pernah diperiksa lah, saya lupa tanggal berapa waktu kita menulis dulu di ini pemeriksaan RBT itu sampai 2 kali. Memang secara orang yang paling banyak mendapat manfaat dari informasi yang kita dapat, memang ya pemilik perusahaan RBT lah semestinya. Walaupun dia tidak aktif di dalam tidak aktif sebagai pengurus atau sebagai ininya ya, tapi dia termasuk orang yang menerima manfaat. Dan RBT ini memang seperti untouchable lah, seperti berhitung penegak hukum itu menyentuh dia. Konon katanya kejaksaan agak takut juga ya, takut dalam tanda petik ya, karena mungkin banyak relasinya si RBT ini atau seperti apa koneksinya. Ini gimana ceritanya Bung Samsul di kejaksaan? Jadi RBT ini kan kita semua tahu RBT ini kan banyak muncul namanya. Dulu kan kasus Ferdi Sambo nama RBT juga muncul. Menurut IPW dia lah yang menyewakan pesawat jet pribadi itu ke si Jenderal Paminal itu kan? Yang sekarang diaktifkan lagi. Jadi RBT ini memang kuat dia sekali. KPK juga baru menggeledah rumahnya, belum menyentuh orangnya. Sama kejaksaan juga baru menyentuh perusahaannya, tidak menyentuh orangnya. Orangnya belum disentuh. Oleh karena itu saya sepakat dengan Bonar. 22 orang sudah jadi tersangka, masa penerima manfaat belum dijadikan ini. Walaupun saya pernah suatu ketika ini pembicaraan off the record lah waktu itu. Ada Pak Jadi Senior bilang, ya mungkin kalau RBT perlu dilupakanlah dulu katanya kan. Itu cepat. Itu sangkin ada rasa khawatirnya ketika menanganin si RBT ini atau begitu ya. RBT itu. Memang RBT ini sangat kuat. Nah, tapi
ironis juga ya, sedih juga kita. Misalkan kenapa? Karena katakanlah akhirnya Kejaksaan Agung dijaga TNI, Kejati dijaga TNI, Kejari dijaga TNI, hanya karena kerakutan terhadap oknum-oknum pengusaha yang dianggap punya kedekatan dengan berbagai institusi ini ya. Ya, kita main Ironis, declare woy. dulu ya. Kita tidak tahu apakah karena RBT ini TNI menjaga ini. Kita kan tidak menyatakan seperti itu. Bahwa ada perkara-perkara berat Iya. yang ditangani oleh kejaksaan, itu iya. Termasuk timah. Itu perkara berat. Kabarnya kemarin di persidangan kan muncul juga nama hebat di Republik ini di kasus impor gula itu. Ya. Ya, nah itulah. Jadi sebut aja itu namanya Tommy Winata ya, TW kan yang disebutkan Iya. itu ya Iya, dalam Tommy kasus Winata. impor gula itu. Lah itu tadi ya, kita kan sudah cukup lama jadi wartawan, nama-nama itu sebenarnya nama RBT ini yang baru muncul nih kita Iya. agak asing, tapi kalau kayak nama yang satu itu kan kita sudah tahu lah seperti apa sepak terjangnya selama ini, seperti apa pengaruh ininya. Tapi itu tadi seperti dikatakan Bung Darman, kita miris sebenarnya ketika kejaksaan harus dikawal oleh tentara kita kan gitu ya. Nggak ada masalah sebenarnya, kita senang juga itu dikawal, tapi dikawal karena ada menanganin kasus-kasus besar. Iya. Nah, kalau secara mereka swasta yang mau mengancam kejaksaan ini kan rasanya kejaksaan ini kuat besar gitu ya. Iya. Tapi tentu ada kekuatan besar yang ditakutkan ini kan gitu Iya. kan. Makanya kita menilik pidato Presiden Prabowo di kemarin di hari Sabtu. Kita sulit kita tidak menafsirkan bahwa ada sesuatu yang bersifat mengancam sepertinya. Makanya sampai tentara yang dikerahkan. Cuman kan tidak ada keterus-terangan ini, baik dari pemerintah, baik dari kejaksaan, baik dari TNI. Ancaman seperti apa sebenarnya? Ancaman ya? seperti apa? Tetapi kita sebagai masyarakat tidak bodoh juga kan, memahami juga dengan cerdas. Ketika diumumkan bahwa gedung kejaksaan dijaga TNI, tentu ada pesan ingin disampaikan melalui pemberitahuan tersebut. Iya. Seakan-akan memberitahu ini, wes, gedung kejaksaan diamankan TNI loh. Kalau sebenarnya kalau Kejaksaan Agung itu jauh sebelum peristiwa ini kan sudah dijaga oleh TNI Sul ya. Iya. Khususnya di Jampitsus ya, yang bahkan berlaras panjang tuh senjatanya. Iya. Kalau ketika saya datang ke sana mau meliput atau apa, saya lihat Iya. gagah juga kan Pakai gitu. AK-47. Pakai AK. Saya nggak tahu jenis senjatanya, tapi itu laras panjang. Nah, sekarang ini kan bukan hanya Kejaksaan Agung, seluruh Kejati itu 30 orang kalau nggak salah untuk tingkat kejaksaan tinggi, untuk tingkat kejaksaan negeri itu 10 anggota TNI kan. Nah, ini ancaman seperti apa yang Serius itu kah? Iya. Ya, gini juga menariknya kembali ke kasus besar yang ditangani kejaksaan. Di kasus impor gula itu kan melibatkan induk-induk koperasi yang kita tahu ada punya TNI, Ada punya polisi, anggota Polri, koperasi Polri, ada Indikop. koperasi Iya. TNI. Iya. Itu fakta. Iya, itu fakta. Itu memang terungkap di persidangan itu. Bahkan saksinya di persidangan tuh berpakaian dinas Tentara. kok. Iya. Berpakaian Dari koperasi tentara kok, yang siapa tuh yang SS itu lah, Iya. marganya S ya. Iya. Ya. Itu memang data itu kita udah tahu dari awal. Ya, bahwa PT Angel Produk itu milik katanya diinformasikan itu adalah anak perusahaan dari Artagraha. Terkaitlah dengan grup Artagraha. Memang Angel Produk ini sudah mengembalikan juga uang kepada kejaksaan, kalau nggak salah sekitar 100-an miliar ya, keuntungan dari impor gula itu mereka kembalikan. Nah, bagi kejaksaan itu tentu dianggap pakai bukti adanya tindak pidana di situ. Jadi sebenarnya untuk mengeliminir isu-isu liar tentang penjagaan Kejaksaan Agung oleh TNI ini kan Pak Kapus Penkum sudah bicara kan bahwa ini bagian dari MOU antara kejaksaan sama TNI ya. Itu sebenarnya menyalahi nggak itu MOU macam gitu? Kalau secara ini memang ini jadi perdebatan.
apakah kehadiran militer kenapa bukan polisi? Iya. Kenapa harus TNI? Sementara katanya menurut undang-undang, menurut sebagian pendapat orang, kalau melibatkan TNI itu harus ancamannya benar-benar ancaman satuan bersenjata. Yang bahwa TNI itu menghadapi ancaman gangguan atau ancaman atau gangguan dari luar atau dari kekuatan bersenjata. Tapi jangan salah juga Bung Samsul, di dalam undang-undang TNI itu juga ada salah satu poinnya yang menyebutkan bahwa TNI ini juga bisa dilibatkan dalam non perang ya. Iya, operasi militer selain perang. Operasi ini militer bisa selain mungkin perang. dijadikan alasan masuk untuk ini. Dan yang dikatakan operasi militer selain perang itu terhadap fasilitas-fasilitas Objek vital. Nah, objek vital ini yang menentukan kan presiden. Wah, ini menurut saya lagi vital nih, keamanannya perlu. Walaupun seperti apa. banyak juga yang berkor-kor mengatakan kejaksaan bukan objek vital kan, termasuk Mahfud MD juga bilang gitu, bukan objek vital kan. Tapi yaitu mungkin kan presiden punya pandangan sendiri terhadap vitalnya pengamanan kejaksaan ini seperti apa. Tentu dia sudah dapat laporan dari intelijen seperti apa ancaman yang akan dialami oleh kejaksaan, kan begitu ya. Presiden itu kan nggak mungkin asal sembarangan mengambil tindakan ya. Ya. Kita bisa memahamin kalau seandainya presiden menganggap kejaksaan itu objek vital. Seperti pidato dia di Sabtu kemarin, bahwa dia bilang selama 6 bulan pemerintahan dia telah memulihkan kekayaan negara ratusan triliun. Kita coba cek itu. Selama 6 bulan hasil kebijakan orisinil dari Presiden Prabowo adalah pembentukan Satgas PKH itu. Kemarin kita cek, kemudian kita tulis juga di Keadilan ID. Itu selama Satgas PKH saat ini sudah menguasai 1 juta hektar sawit. Nah itu menurut perkiraan kita, yang dimaksud dengan oleh Prabowo salah satunya adalah penguasaan 1 juta hektar kebun sawit yang sudah produktif. Kalau 1 juta hektar lebih sawit, dan dari data yang kita peroleh dari kejaksaan itu kan sudah 2 tahun dikembalikan kepada PT Agrinas Palma, BUMN sawit yang akan mengelola lahan-lahan sawit, perkebunan sawit yang dicita-cita kejaksaan melalui Satgas PKH. Nah, kalau tidak salah menurut perhitungan kita ada sekitar 500 ribuan lebih sudah diserahkan itu kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN yang mewakili negara, diserahkan oleh Jampisus, Pak Febri Adiransa waktu itu. Kalau kita hitung 1 juta hektar kebun sawit, kalau kita anggaplah nilai satu kebun sawit produktif 1 hektar itu, karena saya kebetulan pernah ditawarin dulu, sekitar 200 jutaan loh 1 hektar ternyata. Produktif, lahan sawit produktif itu. Itu sama dengan 200 triliun loh. Masuk akal juga Prabowo bilang, Presiden bilang, bahwa dengan penguasaan 1 juta hektar lebih kebun sawit, itu ada kekayaan negara bertambah, beralih, dipulihkan sekitar ratusan triliun. Itu masuk akal menurut saya ya, masuk akal dalihnya Presiden. Dan masuk akal juga apabila kemudian Prabowo lebih mengandalkan kejaksaan untuk pemberantasan korupsi seperti disampaikannya di dalam pidatonya, bahwa kita tiap hari memberantas korupsi dan saya disumpah untuk memberantas korupsi. Kekayaan negara sebesar-besarnya harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu. Mungkin kasus-kasus korupsi besar yang selama ini ditangani kan ini masih berproses juga, Sul. Yang baru masuk persidangan kan baru timah impor gula. Ya. Itu nasib kayak Pertamina itu gimana? Sampai sekarang Pertamina penyidikan ini. Pertamina masih penyidikan. Kemarin kita juga menulis pemeriksaan tetap terjadi. Dari informasi yang kita peroleh itu dalam seminggu itu bisa 4 hari pemeriksaan, hampir tiap hari. Kasus Pertamina ini. Tapi kita nggak mendengar nih tokoh sentralnya itu dalam pemeriksaan. Ada air Bang Samsul. Iya. Minum dulu air. Iya. Kita tidak melihat sebenarnya ada tokoh sentral itu sudah diperiksa atau belum gitu loh. Ya.
Baru sebatas RH itu kan, Reja Khalid itu kan. ya anaknya kan, keluarganya Iya. lah ya. Iya. Baru keluarganya belum menentu apa mantan-mantan pejabat Pertamina sudah diperiksa. Iya. Tokoh-tokoh mereka sudah diperiksa. Cuman apakah baru sebatas itu, hanya sebatas itu aliran itu? Kan itu pertanyaan besar ini. 1.000 triliun ini bukan angka yang kecil kan itu kan. Itu memang pertanyaan besar kita. Artinya begini, Nar. Kalau keluar kejaksaan memberantas korupsi besar-besaran, terus akhirnya nggak tuntas, nggak dibawa ke persidangan, kan jadi apa pula? Jadi miring pula anggapan publik. Tapi nanti dengan ke- dalam kasus Pertamina itu kemungkinan itu sangat kecil. Kenapa? Karena tersangkanya sudah ditahan ya. Tahan. Nah, itu udah menunjukkan keseriusan kejaksaan ya. Cuman levelnya ini nanti sampai mana tersangka ini ujungnya. Sampai mana? Seperti yang Bung Samsul katakan tadi, ini nilai 1.000 triliun itu bukan angka yang sedikit. Oh, bukan. Ini bisa mengalir jauh kayak lagu Bengawan Solo itu kan uangnya itu kan. Uangnya pasti mengalir jauh. Iya. Apa bisa-bisa ini melibatkan kekuatan kekuasaan. Ya. Ya, para Apakah- era itu loh ya. Iya. Apakah itu juga yang diantisipasi? Kenapa harus dijaga sama TNI ya? Nah, kita kan hanya bisa menduga-duga. Tapi faktanya memang kejaksaan saat ini banyak menangani kasus-kasus besar dan berat. Kasus-kasus besar dan berat ini memang pertama tentu seperti dikatakan Bonar tadi, korupsi ini dilakukan bukan orang susah, dilakukan oleh orang-orang yang kaya, bahkan Punya kaya pengaruh. raya sekali. Punya pengaruh kuat ya, Punya baik pengaruh. dari kekuasaan, Dengan kekuatan sisi uang, finansial. Finansial ini dia akan bisa membeli kekuatan politik. Iya, Itu iya. secara logis loh itu. Iya. Dan kekuatan oknum-oknum yang hedon ya. Iya hedon. Bisa disetir sama dia. Iya. Nah, kita tidak tahu juga ada apa Rantis itu, ada apa Densus. Iya. Kok ketika Timah diusut, apakah terkait dengan Timah? Kita walau alam, nggak tahu kan itu kan. Nggak ada urusannya sebenarnya kan. Oknum itu dengan Timah. Saya nggak percaya oknum yang menguntit itu terlibat kasus Timah. Kau nggak percaya juga, Nar? Nggak percaya orang itu kan apa namanya personil bawah gitu ya. Dapat perintah berarti dia kan. Iya. Itu yang kita, makanya kita juga harus akui juga di kejaksaan ini cukup berani sebenarnya. Cukup berani mereka menyentuh hal-hal yang sebenarnya tidak di masa lalu tidak ada yang berani menyentuh. Atau ada informasi lain, misalkan kejaksaan mau bongkar kasus besar apa lagi, kenapa harus diantisipasi seperti ini? Ada informasi, Bung Samsul. Kan kemarin pidatonya Pak Presiden Prabowo Subianto itu bilang dia nggak akan berhenti untuk memberantas korupsi di negeri ini. Oh, ada banyak kasus besar. Iya. Dan, Banyak dan saya lihat ini Pak Presiden ini meskipun dia tentara, tapi apa namanya bahasa-bahasa tubuhnya itu kadang-kadang layak juga kita acungi jempol. Coba dia berpidato itu di Hotel Borobudur namanya ya. Iya. Bung Samsul mungkin tahu siapa pemilik Hotel Borobudur. Iya. Kan gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu kan yang dilakukan presiden ini Jadi Mas Bonar disarang macan bicara ya. kita nggak tahu lah ya. Tapi kan kita tahu ya seperti apa namanya pergolakan apa di Indonesia Iya. ini dari hotel itu gitu loh. Iya, kita kan tahu. Ya kita terus terang aja lah. Borobudur kan kantornya Tommy Winata ada di sana. Anak perusahaannya yang Terlibat kasus terlibat gula. kasus impor gula melalui koperasi lah ya. Pengadaan koperasi karena kerjasama dengan koperasi. Walau sebenarnya juga kita akui dia sudah mengembalikan juga. Adalah niat baiknya mengendalikan. Mungkin mengikuti imbauan Presiden Prabowo kali. Iya. Kembalikanlah semua yang secara terlanjur ini dikembalikan juga. Itu pula ya ceritanya. Iya. Kalau bolehnya begitu Sul, kalau udah ketahuan kembalikan ya ngeri juga Republik ini kan. Nyambung katanya si Bung Darman tadi. Memang ada kasus korupsi besar yang sedang ditangani kejaksaan. Cuman kita tidak berani juga menyebutkannya karena tidak diizinkan juga. Saya ada informasi itu. Tinta itu tinggal di tekan sprindiknya. Jadi kertas itu sudah Kalau ibarat analoginya ya, pulpen itu sudah
di ini Di atas kertas gitu di ya. atas kertas Iya. itu tanda tangan sprindiknya. Cuman perkara besar ini. Iya, iya. Tapi masih belum mereka umumkan. Iya. Ada perkara besar juga melibatkan tokoh-tokoh besar juga. Nah ini memang Wak, kalau masyarakat melihat itu melihat itu nanti ketika itu ditanganin, kemudian melihat fakta gedung kejaksaan dijaga oleh tentara, mungkin berpikir, oh iya pantas juga ya. Memang harusnya begitu gitu ya. Ya itu memang ada informasi seperti itu. Tapi ini pun ya meskipun sudah Bung Samsul tahu jangan dibocorkan dulu lah karena ini kan masih apa namanya kejaksaan itu harus silent juga dia kan. Dia backup dulu dirinya dengan tentara-tentara profesional kita ini kan gitu kan. Biar semuanya merasa nyaman dalam melakukan tugasnya kan. Mereka juga kan manusia. Iya. Mereka juga punya rasa takut juga lah. Punya juga keluarga. Karena kita lihat kan serangan-serangan seperti kita di podcast kemarin itu, udah sampai ke keluarga serangan-serangan ini. Ya tapi gini juga, kritikan-kritikan ini kan belum berhenti. Publik berharap jangan-jangan dengan dijaganya ini akan ada intervensi, terus ini akan berkelanjutan. Kalau untuk sementara kurasa gimana Sul? Iya. Memang dalam jangka pendek ini obat. Tapi tidak boleh lama-lama. Ya. Sistem harus ditegakkan. Mungkin ya kita memahami Presiden Prabowo mencoba secepat mungkin memulihkan kekayaan negara, terpaksa mengambil tindakan darurat atau tindakan sifatnya harus segera. Extraordinary lah ya. Extraordinary. Di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Tapi memang model seperti ini juga tidak baik untuk dipertahankan. Ya. Kita lebih baik tertib dengan aturan, tertib dengan prosedural. Ya. Dan semestinya setiap warga negara menghormati penegakan hukum. Ya. Kalau kita tidak salah, kita ngapain takut? Iya. Ya. Logika kan begitu. Iya. Nah, tidak perlu ketakutan besar bersangatan lah, ketakutan sangat terlalu Berlebihan ya. berlebihan. Sehingga kalau kita tidak salah ya pasti tidak akan apa-apa. Pemirsa, polemik penjagaan TNI di kantor-kantor kejaksaan seluruh Indonesia sampai saat ini menimbulkan perdebatan yang masih panas. Bahkan Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia terus akan memerangi korupsi dan dia tahu bahwa petugas-petugas keamanan, petugas-petugas hukum sedang dalam ancaman. Menurut Bung Samsul, ada kasus besar korupsi yang akan ditangani kejaksaan. Kita tunggu saya bahwa apa? Merdeka. Merdeka. Merdeka.